Halo semuanya, kenalin aku Abil, kalian bisa panggil aku Kak Abil. Jadi hari ini aku mau ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia. So, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan akan membahas tentang teks eksplanasi dan kalimat efektif. Jadi apa itu teks eksplanasi dan apa itu kalimat efektif? Kita bahas satu-satu, oke? Nah, yang pertama ada teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi ini apa sih? Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, adapun ciri-ciri teks eksplanasi ini ada 4 nih, teman-teman. Yang pertama ada membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, informasi berdasarkan fakta atau harus faktual nih, harus ada buktinya. Dan yang ketiga, bersifat informatif dan tidak bersifat persuasif. Terus ciri-ciri yang terakhirnya ini ada berfokus pada hal umum seperti tsunami, hujan, gempa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Jadi, struktur teks eksplanasi ini ada 3. Nah, yang pertama itu ada pernyataan umum, di mana pernyataan umum ini menjelaskan atau gambaran secara umum fenomena atau peristiwa dan dapat membahas proses terjadinya sebuah fenomena. Jadi, pernyataan umum ini ngejelasin dulu nih. Nah, terus yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat dari fenomena yang terjadi. Ini kayak hubungan sebab akibat nih deretan penjelas. Terus deretan penjelas ini dapat mendeskripsikan dalam beberapa paragraf yang berisi penyebab dan akibat fenomena yang terjadi. Jadi misalnya nih, banjir ini disebabkan oleh masyarakat yang senang membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk dalam deretan penjelas. Terus, struktur teks eksplanasi yang ketiga ada yang namanya interpretasi. Nah, teman-teman ada yang tahu interpretasi itu apa? Interpretasi adalah penutup paragraf dalam sebuah teks eksplanasi yang tidak wajib ada. Jadi, tidak wajib ada. Misalnya teman-teman membuat teks eksplanasi nih, interpretasinya tuh nggak harus dikasih, nggak apa-apa. Tapi apa sih interpretasi ini maksudnya? Nah, interpretasi ini berisi kesimpulan atau intisari dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Interpretasi dapat berisi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena. Berarti interpretasi ini kayak kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas yang sudah teman-teman tulis. Lalu selanjutnya ada kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini apa sih? Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Ini aku tulis pakai warna merah ya. Kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi nggak harus lisan itu kan ngomong. Jadi kalimat efektif itu bisa juga dalam bentuk tulisan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif ini ada 4 juga nih, sama kayak ciri-cirinya teks eksplanasi tadi. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama ini ada memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Apa sih kalimat minimal subjek dan predikat? Nanti penjelasannya ada di belakang. Terus yang kedua ada hemat kata. Jadi tidak boleh boros kata, tidak boleh ada pengulangan kata. Misalnya, dia yang melakukan yang itu. Nah, itu kan pengulangan kalimat yang. Nah, itu tidak hemat kata, teman-teman. Terus yang ketiga, memiliki makna yang tepat dan tidak rancu. Tidak rancu di sini artinya adalah jelas gitu kalimatnya. Ini maksudnya apa, ditujukan ke siapa, kayak gitu. Jadi nggak ambigu. Nah, terus yang keempat, penggunaan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku.
Jadi kalimat efektif ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBBI. Teman-teman tahu KBBI nggak? KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ketika kita membuat kalimat efektif atau sebuah kalimat efektif berarti harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya nih ada syarat kalimat efektif. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama ada kesepadanan struktur. Nah, kalimat efektif ini harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Nah, berarti gagasan sama struktur yang mau kita pakai itu harus sesuai, nggak boleh gagasannya A terus strukturnya jadi B, itu nggak boleh. Nah, ini ada yang A nih, tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda itu yang gimana sih? Nah, ada contohnya nih, satu. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para guru. Nah, ini salah teman-teman. Kenapa? Karena ini kan tidak jelas ya. Tuh, komanya di mana? Ini kalau dibaca nih bisa penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para guru. Loh, saya ini saya siapa? Kayak gitu kan. Nah, yang bener nih yang di bawahnya nih. Dalam menyusun laporan itu, koma, saya dibantu oleh para guru. Nah, baru benar. Nah, kalimat yang kedua ini tidak rancu ya. Kembali ke ciri-ciri tadi, artinya tidak boleh rancu. Itu kayak yang pertama nih. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para guru. Loh, ini kan kalau dibaca berantat ini nggak ada artinya ya. Nah, baru yang kedua ini, dalam menyusun laporan itu, koma, ada jedanya dulu, saya dibantu oleh para guru. Terus nih, ada yang B, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Nah, ada contohnya, bagi semua murid sekolah ini harus membayar uang sekolah. Bagi semua murid sekolah ini harus membayar uang sekolah. Nah, ini kan penggunaan kalimat yang berlebihan, udah bagi masih ada semua. Nah, ini salah ya teman-teman. Nah, yang benar ini yang bawahnya, semua murid sekolah ini harus membayar uang sekolah. Karena kalimat semua murid sekolah ini itu sudah ditujukan untuk semua gitu, tidak perlu menggunakan kata bagi. Nah, yang C, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Maksudnya apa? Nggak boleh di depan kalimat itu tidak boleh ada kata yang, karena yang itu merupakan kata hubung gitu. Ya, contoh nih, sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Nah, ini salah karena kenapa? Sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya ini, yangnya ini sebenarnya tidak diperlukan teman-teman. Karena predikatnya kan sudah jelas ya terletak gitu. Nah, nggak perlu pakai yang lagi. Jadi langsung aja ditulis sekolah kami terletak di depan bioskop Surya gitu. Selanjutnya ada syarat yang kedua yaitu kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam menggunakan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Nah, ada nih contohnya A, menghilangkan pengulangan subjek. Maksudnya menghilangkan pengulangan subjek ini kayak apa? Kita lihat contohnya bareng-bareng yuk. Nah, ini contoh yang pertama ada, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke acara ulang tahun itu. Terus yang kedua, karena tidak diundang, dia tidak datang ke acara ulang tahun itu. Nah, yang atas ini salah ya teman-teman, karena ini penggunaan kalimat kata dia itu terlalu banyak. Tuh kayak karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke acara ulang tahun itu. Ini udah dia lagi. Tuh, kan banyak. Jadi itu termasuk pemborosan kata. Jadi karena ini kan udah ada dianya nih diulang berapa kali nih? Diulang 2 kali. Harusnya pakai satu aja nggak apa-apa. Jadinya kayak yang contoh kedua. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke acara ulang tahun itu. Nah, karena dia ini sudah bisa menggantikan kalimat di depan ini memberikan keterangan gitu. Yang B,
ada memperhatikan kata jamak. Nah, kata jamak ini kayak gimana? Ada contohnya nih, para bapak-bapak dimohon hadir. Contoh yang kedua, para bapak dimohon hadir. Nah, yang benar ini yang kedua, karena apa? Di situ kan disebutkan para bapak-bapak dimohon hadir. Nah, sebenarnya menggunakan bapak ini sudah mewakili semuanya. Misalnya nih, para ibu-ibu dimohon hadir. Nah, itu kan kayak pengulangan lagi. Sebenarnya pakai satu kata aja udah bisa nih, kayak para ibu dimohon hadir. Kayak ini nih, para bapak dimohon hadir. Nah, terus yang C ada menghindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Contoh, sejak dari pagi dia belajar. Sejak pagi dia belajar. Nah, kenapa yang atas ini salah? Karena kata sejak dan dari itu artinya sama. Jadi teman-teman tulis aja langsung sejak pagi dia belajar. Kata dari ini tidak perlu dicantumkan karena sejak dan dari itu memiliki arti yang sama. Lalu yang ketiga ada kelogisan bahasa. Nah, kelogisan bahasa ini apa sih maksudnya? Kelogisan bahasa adalah ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, dapat diterima dengan akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku itu maksudnya kayak apa? Ini ada contohnya. Yang pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Ibu Suni, kami persilahkan. Nah, kenapa yang bawah benar dan yang atas salah? Nah, karena yang atas ini kan cuma waktu dan tempat kami persilahkan. Ini kan tidak jelas ya, waktu dan tempat ini kepada siapa, ditunjukkan kepada siapa. Bisa-bisa nanti semua yang di situ mau ngomong semua, pada maju semua, karena tidak disebutkan yang dipersilahkan siapa. Jadi ini salah karena tidak jelas. Lalu yang kedua benar karena ini ada subjeknya yaitu Ibu Suni. Kepada Ibu Suni kami persilahkan. Nah, nanti yang naik otomatis cuman Ibu Suninya. Kalau kayak yang atas ini nanti naik semuanya dong. Kan waktu dan tempat kami persilahkan, gak ada buat siapa, buat Ibu Suni atau buat siapa. Jadi yang benar yang kedua. Terus ada yang keempat, keparalelan kalimat. Nah, keparalelan kalimat adalah kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, ada seorang murid harus giat belajar dan berlatih. Terus contoh yang kedua, seorang murid harus giat mempelajari dan berlatih. Kenapa kalimat yang kedua salah? Karena ini ada kata imbuhan mem. Seorang murid harus giat mempelajari dan berlatih. Nah, kalau ada kata imbuhan ini kan berarti harus memiliki imbuhan yang belakang juga harus kan. Nah, karena salah ini mempelajari, berarti murid itu mempelajari apa? Tidak diberi keterangan, makanya salah. Berarti yang benar yang atas, seorang murid harus giat belajar dan berlatih. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ada perbandingan kalimat efektif dan tidak efektif. Ini ada 3 nih. Contohnya kalimat efektif ini karena sakit, dia tidak masuk sekolah. Kalimat yang tidak efektifnya, karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah. Pengulangan kata dia lagi kan, kayak yang di contoh sebelumnya. Ini dianya diulang 2 kali, sebenarnya 1 kali aja udah bisa. Yang kedua, dia rajin berlatih agar menang. Dia rajin berlatih agar supaya menang. Padahal kata agar dan supaya itu memiliki arti yang sama. Nah, yang ketiga, Rona lahir pada tahun 2008. Rona yang lahir pada tahun 2008. Nah, ini pakai kata yang ya, makanya dia menjadi kalimat tidak efektif. Nah, setelah ini akan ada latihan soal nih teman-teman. Nanti ada contoh kalimat efektif, nanti kita baca kalimat efektif sama teks eksplanasi. Nanti kita baca bareng-bareng, habis itu dikerjain soalnya nih, ada soal untuk
teks eksplanasi. Nanti ada teks eksplanasi judulnya banjir, kita baca bareng-bareng. Terus ada yang milih kalimat efektif dan tidak efektif. Oke, setelah ini kita akan membaca contoh teks eksplanasi sama latihan soal. Jadi, sekian materi hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, dan bye-bye.